Perlawanan Egyanus Kogoya di ujung tanduk setelah mantan Panglima OPM serahkan senjata ke TNI. Melansir dari This Way ID, mantan Panglima KKB yang bernama Lambet Pekikir menyerahkan 6 pucuk senjata pada pihak TNI. Penyerahan 6 pucuk senjata ke TNI tersebut seiring dengan peringatan kembalinya tanah Papua ke NKRI pada 1 Mei. Dengan demikian, perlawanan Egyanus Kogoya di ujung tanduk setelah mantan Panglima OPM serahkan senjata ke TNI, dan terdapat juga perlawanan dari rakyat Papua terhadap gerakan KKB. Penyerahan 6 pucuk senjata oleh Lambet Pekikir yang merupakan mantan Panglima Tinggi Organisasi Papua Merdeka ini diterima langsung oleh Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang merupakan Pangdam 17 Cendrawasih di Distrik Waris, Kabupaten Kerom. Dalam penyerahan senjata tersebut juga merupakan bentuk perdamaian di tanah Papua, di mana mantan Panglima OPM mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengutamakan perdamaian dengan berdialog dan bukan memakai kekerasan bersenjata. Sedangkan Pangdam Cendrawasih mengapresiasi penyerahan senjata dari mantan Panglima OPM tersebut, sembari meresmikan Tugu Pancasila di Distrik Waris yang dulu merupakan markas OPM. Penyerahan 6 pucuk senjata ini diikuti dengan penyerahan sejumlah amunisinya. Maijen TNI Mustafa Saleh mengatakan pihaknya memberi apresiasi kepada Panglima OPM Lambet Pekikir yang sudah bersedia menyerahkan senjata. Hal ini merupakan tindakan yang menjadi bukti dalam terciptanya kedamaian di tanah Papua. Menurut Pangdam, hari ini tidak hanya menerima senjata, namun juga menerima ketulusan hati dan nilai kebaikan Lambet Pekikir selaku Panglima OPM. Dalam kesempatan itu, Lambet juga mengatakan bahwa dirinya mengajak seluruh pejuang Papua Merdeka untuk bersama-sama mengutamakan perdamaian. Karena di dalam perdamaian ada pembangunan yang indah, dan Panglima OPM tersebut meminta kepada seluruh pihak, khususnya pejuang Papua Merdeka, untuk mengutamakan dialog, bukan kekerasan bersenjata. Saya minta kepada semua pihak utamakan dialog damai, jangan pakai kekerasan senjata, tambah Lambet. Aksi kekerasan dari KKB Papua juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat, di mana warga Intan Jaya melakukan perlawanan pada KKB Papua. Dengan adanya perlawanan dari warga Intan Jaya, tentunya hal ini merupakan dukungan yang sangat besar bagi TNI dalam menumpas KKB Papua. Dari kabar yang beredar, perlawanan warga Intan Jaya terhadap KKB Papua karena selalu dijadikan tameng hingga beberapa warga menjadi korban. Dalam memberikan perlawanannya, warga Intan Jaya bawa busur dan panah usir KKB Papua. Perlawanan dari warga Intan Jaya tersebut akibat aksi dari KKB Papua yang melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut di wilayah mereka. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga Intan Jaya, Papua Tengah yang sedang berkumpul serta mempersenjatai diri mereka dengan busur, panah, dan parang. Kolonel Herman Taryaman selaku Kapendam ke-17 Cendrawasih menjelaskan bahwa warga setempat telah muak dengan perilaku KKB Papua yang sering membuat keresahan. KKB sendiri dalam 2 hari belakangan telah melakukan penyerangan terhadap TNI Polri di Kampung Sambili dan Kampung Bilo. Musuh dalam selimut habisi 3 anggota KKB, dendam karena keluarga dibantai. Melansir dari sumek.co, KKB menghadapi musuh dalam selimut. 3 anggota KKB, kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya, dihabisi rekannya sendiri. Kisah ini viral di media sosial. Bak cerita sinetron keganasan KKB menghabisi TNI dan warga sipil yang dicurigai sebagai mata-mata TNI Polri membangkitkan dendam seorang anak. Cerita ini bermula ketika KKB menghabisi 1 keluarga di distrik Intan Jaya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki ini dihabisi karena dianggap sebagai mata-mata TNI. Alasannya keluarga ini dekat dengan TNI. Pembantaian ini menyebabkan seorang anak yang sedang bekerja di daerah lain menjadi yatim piatu. Tak terima keluarganya dibantai tanpa salah, anak yang tidak mau dipublikasikan identitasnya dengan alasan keamanan dirinya ini berniat membalas dendam. Dia pun mendekati personel TNI Polri dan menyampaikan keinginannya. Bak Gayung bersambut keinginan anak itu disetujui. Dia pun dilatih dalam waktu singkat cara menggunakan senjata dan lainnya. Setelah bekal ilmunya cukup,
dia meminta izin untuk melaksanakan rencananya tahap kedua. Dia mencari penghubung untuk ikut bergabung dengan KKB. Karena penduduk asli Papua, dia pun diterima bergabung tanpa dicurigai. Ternyata di kelompok itu banyak teman-temannya semasa kecil. Mereka sudah terlebih dahulu bergabung dengan KKB dan hidup di hutan. Dari cerita teman-temannya itulah, dia mengetahui tokoh-tokoh yang mengeksekutor kakak beserta kedua orang tuanya. Hingga akhirnya KKB berencana menyerang pos TNI. Dia menawarkan diri menjadi pimpinan penyerangan. Tawarannya diterima. Eksekutor kedua orang tuanya ikut dalam rombongan kecil itu. Ketika mendekati pos TNI, pria ini memerintahkan kelompoknya untuk maju. Dia sendiri mundur perlahan-lahan. Nah, ketika ketiga eksekutor keluarganya persis berada di depannya, berondongan peluru dimuntahkan dari senapan miliknya. Tembakan jarak dekat itu melumpuhkan ketiga anggota KKB yang menghabisi keluarganya itu. Setelah menghabisi ketiga KKB itu, dia pergi dan keluar dari anggota KKB. Saat ini pria ini memilih pindah dari Papua dan menetap di daerah lain. Kebenarannya belum bisa dipastikan berdasarkan alur ceritanya yang hidup sebatang kara, karena ulah KKB dan membangkitkan dendamnya nampaknya benar. Karena banyak penduduk asli Papua yang justru dibantai KKB karena dianggap menghalangi cita-cita mereka. Sekali bidik, 2 anggota KKB tersungkur, 6 orang lainnya melarikan diri dan terluka. Hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Video tewasnya KKB di tangan sniper TNI ini diunggah akun prajurit Cendrawasih. Dalam tayangan video di salah satu basis KKB, nampak sniper TNI menggunakan senapan laras panjang. Dari atas ketinggian tebing, sniper TNI membidik anggota KKB berjumlah 8 orang. Anggota KKB ini tidak menyadari jika dalam pengintaian sniper TNI, mereka bernyanyi riang layaknya kebiasaan masyarakat Papua sedang berjalan. Sebagian dari mereka memanggul senjata api, sebagian lagi menggunakan tombak dan senjata tajam. Cukup lama sniper TNI mengamati dan membidik gerak-gerik KKB. Setelah memastikan bahwa yang dipanggul mereka adalah senjata, anggota TNI melakukan tindakan tegas terukur. Saat sudah memasuki jangkauan jarak tembak, dor, dia anggota KKB tersungkur ke tanah. 2 amunisi dikeluarkan, kedua-duanya mengenai target. Melihat rekannya tersungkur, 6 anggota KKB lainnya berlarian menyeberangi sungai. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.